Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di video ini aku akan membahas tentang sejarah atau histori dari PC, mulai dari perkembangan komputer hingga kenapa komputer bisa disebut PC. Jadi langsung aja ke videonya. Dulu pada tahun 1946 muncul komputer pertama kali, yaitu komputer elektrik yang sudah digerakkan oleh listrik yang dibuat di Amerika sana. Jadi pada saat itu di Indonesia masih belum ada. Salah satu contoh komputernya adalah komputer ENIAC. Ukuran komputer ini sangat besar. Bobot mesinnya aja sebesar 30 ton, menempati ruangan seluas 15.000 kaki persegi. Dan dia menggunakan komponen elektronika utama yang digunakan untuk menghitung dan sebagainya itu masih menggunakan tabung vakum atau dikenal dengan nama vakum tube yang sebanyak 18.000 tabung vakum. Gak cuma itu aja, komputer ini juga membutuhkan daya listrik sebanyak 140 kW. Udah gede, boros listrik, tapi operatornya juga bisa belasan bahkan puluhan orang. Tapi memang komputer ini dirancang untuk umum dan sifatnya itu multi-user, jadi penggunanya sangat banyak. Kemudian pada tahun 1958, muncul komputer yang menggunakan transistor untuk menggantikan tabung vakum. Transistor ini ukurannya lebih kecil dibandingkan tabung vakum. Jadi, ukuran komputernya pun menjadi lebih kecil dibandingkan komputer ENIAC. Dan pada perkembangan berikutnya, muncullah IC. IC yang ukurannya sekecil kuku orang dewasa itu di dalamnya ada ribuan, jutaan, bahkan yang sekarang ini hingga miliaran subtransistor. Dan ketika ditemukan IC ini, ukuran komputer pun menjadi lebih kecil dibandingkan komputer sebelumnya. Ukuran komputernya itu benar-benar sudah berbeda. Kalau komputer sebelumnya itu sifatnya multi-user, jadi komputernya satu tapi penggunanya banyak, komputer ini bisa dipindah-pindahkan, harganya murah, dan operatornya pun cukup satu orang aja. Dan yang paling penting, bisa dimiliki secara pribadi. Sehingga dia dikenal dengan nama tipe komputer single user, dan dia juga dikenal dengan nama komputer pribadi. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris, itu disebut personal computer, yang disingkat menjadi PC. Jadi itu dia kenapa komputer bisa disebut PC. Terus komputer yang pertama kali keluar itu komputer server, desktop, atau laptop. Oke, jadi komputer yang pertama kali keluar adalah komputer desktop. Kenapa dia disebut desktop? Desktop itu berasal dari kata desk dan top. Desk itu artinya bangku atau meja, dan top artinya atas. Jadi dia adalah tipe PC yang dari awal memang dirancang untuk ditaruh di atas meja. Kemudian barulah muncul komputer yang layar monitornya itu menyatu dengan mesinnya, yaitu PC laptop. Laptop itu berasal dari kata lap dan top. Lap itu artinya pangkuan dan top artinya atas. Jadi laptop itu memang dirancang untuk diletakkan di atas pangkuan. Dan cuma itu aja, dia juga punya nama lain, yaitu PC Netbook, yang artinya buku catatan. Kenapa dia diberi nama seperti itu? Karena dulu PC itu cuma digunakan untuk sekedar mencatat atau menghitung. Dan juga dia bisa dibuka tutup layaknya buku catatan. Dan barulah kemudian muncul PC server. PC satu ini agak berbeda dengan PC-PC lainnya, karena dia itu berfungsi untuk melayani komputer-komputer lainnya dalam suatu jaringan. Server itu berasal dari kata serve yang artinya pelayan, dan server itu artinya melayani. Jadi dari awal dia memang dirancang untuk melayani komputer-komputer lainnya. Sedangkan komputer yang dilayaninya itu disebut client. Dan itulah PC-PC menurut perkembangan komputer. Kalau dari segi kemampuan, PC server itu lebih unggul, dan PC desktop itu lebih unggul dari PC laptop. Dan sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.